Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Telaah Pengembangan Hand Sanitizer Berbahan Dasar Air. Selanjutnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Amarangga. Yang kedua, Fartanila. Yang ketiga, Devandro. Yang keempat, saya sendiri dan Indra Satria Pamungkas. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment adalah cara mempersonalisasi pesan pemasaran. Ini ada 4 tempat. Yang pertama restoran, yang kedua kafe, yang ketiga bar, yang keempat masyarakat umum. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship adalah strategi bisnis yang mengadu proses manusia dan teknologi. Lebih tepatnya untuk membantu menarik prospek penjualan dan mengkonferensi mereka menjadi pelanggan. Ada 2. Yang pertama testimoni dan yang kedua adalah mengontrol produk. Selanjutnya ada channel yaitu apotik, sosial media, perusahaan F&B. Lalu key propositions yaitu sanitasi bebas alkohol, aman untuk kesehatan, efektif membunuh virus dan bakteri. Nah, yang selanjutnya ada key activities. Key activities sendiri bisa dikatakan sebagai aktivitas yang sedang dijalankan. Nah, key activities adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Nah, dalam bisnis kami, key activities-nya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pembuatan dan peracikan, yang kedua ada pengemasan, dan yang ketiga ada pemasaran dan pelayanan. Nah, yang selanjutnya adalah key partner. Key partner itu sendiri adalah pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Nah, key partnership yang baik akan membentuk siklus bisnis yang lebih stabil tentunya. Di dalam bisnis kami ini, key partner dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pemasok bahan baku. Bahan baku utama kami yang kami gunakan adalah lemon. Yang kedua ada pemasok kemasan. Yang ketiga ada reseller. Dan yang keempat ada platform pemasaran. Selanjutnya adalah key resource. Dan key resource sendiri itu artinya sumber daya. Sumber daya ini sangat diperlukan bagi perusahaan dalam menawarkan value proposition serta memelihara hubungan dengan pelanggan dan mendapatkan pendapatan. Kayak resource yang kami pilih, yang kami gunakan itu yang pertama ada karyawan dan kurir. Nah, karyawan ini untuk membantu berjalannya produksi, penjualan dan lain-lainnya, dan kurir ini berfungsi untuk mengirimkan barang kami atau produk kami. Yang kedua ada mitra dagang. Nah, mitra dagang ini adalah rekan kerja. Tentunya rekan kerja ini sangat membantu sekali untuk memasarkan dan membantu di bidang produksi, pemasaran dan lain-lain. Ya. Lalu yang ketiga ini adalah alat produksi. Ya, di mana semua usaha itu pasti memiliki alat produksinya masing-masing. Dan yang keempat yang terakhir, yang paling penting ini tempat produksi. Jika sudah alat produksinya tapi tidak ada tempatnya, maka kurang maksimal sebenarnya. Kalau sudah ada alat produksi, sudah ada tempat produksi, dan alat produksi itu bisa sewa, pinjam, dan beli baru gitu, atau beli bekas. Nah, untuk tempat produksi sendiri ini bisa di dalam rumah atau kita mengkontrak gitu. Selanjutnya cost structure.
Cost structure itu adalah struktur biaya, itu rincian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan key activities atau aktivitas kunci dan menghasilkan value proposition. Nah, yang pertama itu ada biaya produksi. Biaya produksi ini sangat diperlukan untuk supaya agar bisa memproduksi barang. Dan yang kedua ada pemasaran, karena ketika sudah diproduksi kita harus memasarkan produk kita gitu supaya laku gitu kan. Yang ketiga biaya operasional. Kan pasti orang bekerja itu kan pasti memerlukan biaya operasional. Seperti halnya biaya berjalannya suatu usaha gitu. Dan yang terakhir transportasi. Transportasi ini bisa jadi kurir dan transportasi kita gitu. Untuk kayak pula gitu. Pula gitu saya. Membeli suatu bahan. Dan yang terakhir itu ada revenue stream. Revenue stream ini aliran pendapatan. Nah, aliran pendapatan itu sumber pendapatan perusahaan atau organisasi. Ini sumber kita. Pendapatan kita tuh dari penjualan produk hand sanitizer bebas alkohol kepada konsumen dan reseller. Itu mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.